Coba sekarang, mulai hari ini, coba ikutin saya. Mulai hari ini, saya Lina, meninggalkan agama Islam. Meninggalkan agama dalam kuburan. Ngikutin saya, ayo sekali lagi. Meninggalkan agama Islam. Meninggalkan agama Islam. Dan Muhammad. Ya, oke. Baiklah. Iya. Masih satu kali lagi nih. Ini Anda ini mantan Islam. Iya. Dari mana kami tahu Anda mantan Islam? Jangan-jangan Anda ngaku-ngaku aja. Iya. Dari mana? Bisa saya bacakan dari surat dari sholat gitu. Boleh, silakan. Nah, udah lama sih. Nah. Silakan. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi burata wa asila wajat wa jahiyya lillahi faturas samawati wal ardu anifar musliman wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sah muslim. Sah. Amin. Iya Bang. Ini sebenarnya kita ini mau mengundang yang muslim nih, tapi Anda sudah belum juga diundang, disadarin udah keburu sadar duluan. Gimana Bang? Gimana ceritanya ini? Kok bisa Anda ini keluar meninggalkan agama Islam tuh gimana jalan ceritanya? Dia dulu kan ada bapak sih sakit dulu Bang. Ada sakit di pahanya itu ada bisul gitu. Bisul tapi tidak ada matanya gitu. Terus disuruh didoakan lah sama yang mendoakan dari agama sebelah gitu. Islam. Tapi nggak sembuh-sembuh ya. Didoakan terus, sama yang agama Islam sama ustadznya Islam tidak sembuh-sembuh. Iya, nggak sembuh. Terus? Karena dibawa ke rumah sakit, dibawa ke berobat di mana-mana nggak sembuh-sembuh juga. Terus dia ada abangnya bapak ini disuruh balik ke kampung karena bapak ini dulu dapat proyek di satu tempat. Di situ kan mayoritas agama Muslim gitu. Kami masuk Islam itu selama 3 tahun aja Pak. Oh, jadi Anda ini tadinya Kristen mualaf? Iya. Oh, Kristen, mualaf, masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam. Keluar lagi. Gara-garanya ada orang mengalami sakit, apa orang tua Anda sakit, begitu ya? Iya. Kemudian didoakan oleh Ustadz tidak sembuh-sembuh, akhirnya? Dibawa pulang lagi ke rumah kami, baru disitulah didoakan sama bapak tua saya atau abangnya bapak. Dia kan seorang gembala di Katolik dia. Oke. Lektor. Oke. Iya. Dia disitulah karena kan waktu dia sakit itu kan dibawa pulang ke kampung, terus dibawa makanan sama bapak tua ini, kami nggak makan. Karena kan udah termasuk diupah-upah lah gitu kan, dikasih makanan lah. Kami nggak makan Bang, kami udah Muslim Bang. Ini anak-anak ini semua udah ngaji, setiap malam lah ngaji, katanya udah hafal semua ngaji, nggak bisa lagi kami makan gitu karena kami udah ditobatkan gitu. Di situlah kata bapak tua aku, kalau kalian tidak melepaskan itu, kita percuma berdoa katanya. Kalau kalian tidak mau balik lagi kepada Yesus, ya kita percuma berdoa karena hati kalian kan udah menolak Yesus itu. Itulah makanya bapak, ya sudah, kalau memang saya sembuh, saya balik lagi gitu. Ya ternyata sembuh, puji Tuhan. Akhirnya jadi Kristen lagi ya? Iya, sampai sekarang. Oke. Yalah.
Jadi yang mualaf-mualaf itu biasanya cuman hiburan sesaat aja itu untuk kaum muslimin itu ya. Ternyata keluar lagi. Kebanyakan begitu bang, kebanyakan nggak ada yang tahan jadi orang Islam. Setelah dia jadi orang Islam sebentar, terus dia sadar, terus dia pergi lagi. Oke lah, simpel ceritanya. Ada yang saya tanyakan sama Apa itu? Silakan. Silakan. Ini kan waktu itu tahun 97-98 kan di situ kami masuk Islam. Waktu itu kan masa-masa di zaman-zaman itu dulu marak-maraknya katanya masa-masa ada darah gula katanya. Darah gula, takut nanti darah gula. Ada setan-setan lah tanda. Itulah di kampung kami dulu, seperti itulah cerita-ceritanya, Bang. Terus kalau pulang mengaji itu kan kutlah ya sama guru ngaji. Pak, kalau kita takut sesuatu itu ada nggak caranya atau doanya untuk berdoa supaya kita tidak takut lagi? Datanglah guru ngaji saya, dibilangnya ini bacakan doa ini, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kubacakan karena sawah. Jalan kami pulang itu ke rumah itu sawah, ada 2 kilometer itu. Jadi di perairan lah, ada perairan di situ, disitulah jalan kami masuk ke rumah, menuju ke rumah kami kan. Itulah kubacakan. Selesai kubacakan lagi dari awal. Kubacakan. Ada 1000 kali baru sampai ke rumah lah gitu. Itu artinya apa sih, Bang? Tanya sama Bang, itu mengusir setan atau gimana itu? Iya, sebenarnya orang-orang Islam itu ya seperti itu. Ada ininya, ada miring-miringnya. Gini. Sebenarnya itu kalau diartikan qul huwallahu ahad itu artinya kan katakanlah Allah itu ahad. Allah itu satu. Ya kan? Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus apa hubungannya dengan ngusir setan? Enggak ada hubungannya begitu. Makanya begini. Al-Qur'an itu di TV loh. Itu buat nangkap setan. Misalnya Susana kuntilanak dibacakan ayat Quran kebakar. Ya kan? Kan itu tontonan yang kita tonton. Kalau ada kuntilanak gitu dibacakan ayat Quran hilang, ya kan? Atau nenek lampir. Nenek lampir itu kan ditangkap oleh Ki Ageng Prayogo itu, dengan cambuk cemeti amal rasul. Jadi memang agama Islam itu dari dulu sampai detik ini itu selalu senang dengan yang namanya tahayul dan isapan jempol, begitu. Dari dulu sampai hari ini. Nah, tapi kalau kita melihat ke sejarahnya Islam sendiri, jangankan Anda Bang, Muhammad sendiri malah malah disihir gimana? Muhammad yang katanya Quran berjalan, hafal Quran, tapi dia malah kena sihir. Jadi itu nggak ada itu Bang, nggak ada seperti itu. Iya. Itu aja sih Bang yang saya tanyakan karena saya nggak tahu artinya Bang, karena Abang kan udah tahu 13 tahun belajar agama Islam. Itu artinya itu tadi, qul huwallahu, katakanlah Allah itu A1 seperti itu. Jawabannya katakanlah Edis juga satu gitu. Oke, gitu ya Bang Adian Otor ya. Oke, terima kasih. Amin, sama-sama. Oke, syukur ya. Iya, berisik banget teman-teman ya. Ada apa namanya? Biasanya jam segini tuh jam yang agak nggak waras tuh kan berisik. Marina, Lina, silakan nyalakan kameramu. Bang Edis itu hilang-hilang aja Bang Edis. Kenapa kamu Bang? Belum sembuh juga Lina? Sembuh tuh bagaimana Bang Edis? Kameramu mana? Ya sabar. Tapi saya Bang Edis, tudung saya sudah habis. Gak perlu saya pakai tudungnya. Terserah, mau pakai tudung, mau nggak pakai tudung juga terserah. Maksud saya begini Lina, kenapa kamu belum sembuh-sembuh juga dari ngikutin Muhammad? Sebentar, saya tanya dulu. Apakah kamu masih percaya sama Muhammad sekarang? Bagaimana aku percaya Bang Edis? Kan sudah dalam kuburan. Oh, berarti sudah tidak percaya lagi. Nah, kalau kamu sudah tidak percaya lagi sama Muhammad, lalu bagaimana kamu menyatakan dirimu sekarang masih seorang muslimah? Iya kan, siapa ya? Ya kan aku masih lagi muslimah.
Kamu masih seorang muslimah. Iya, Bang Edis. Apa arti muslimah itu? Muslimah tuh seperti orang mengatakan aja, mengatakan seperti ini bintang sama bulan begitu. Baik. Oke Lina, satu hal yang masih saya percaya sama Muhammad ini. Masih saya percaya satu hal tentang Muhammad. Katanya kaum wanita muslim itu otaknya tinggal setengah. Oh iya betul. Lina, sebenarnya begini Lina, saya pengen kamu itu betul-betul mengambil satu tindakan yang pasti. Oh, Begitu pastinya loh. bagaimana Bang Edis? Apakah kamu sekarang sudah ingin mengikrarkan diri bahwa kamu sudah keluar dari agama Islam? Ya kan bagaimana aku mau keluar Abang Edis? Coba sekarang, mulai hari ini, coba ikutin saya. Mulai hari ini, saya, Lina, meninggalkan agama Islam, meninggalkan agama dalam kuburan. ngikutin saya, ayo sekali lagi. Meninggalkan agama Islam Meninggalkan agama Islam dan Muhammad. Ya, oke. Baiklah, kalau sudah seperti itu Lina ya. Jadi sebelum gini, sekarang karena sudah meninggalkan agama Islam dan Muhammad, sekarang Lina banyak belajar, oke? Nanti kalau sudah belajar, semoga cepat dapat jodoh orang Kristen, oke? Iya, Abang Edis. Iya. Apalagi? Apa benar Abang Edis berkawin sama Irma? Kalau belum keluar ya gimana? Iya, betul itu Abang Edis. Itu aku mengatakan sama dia, kalau kamu mau berkawin sama Abang Edis, kamu keluar dulu daripada Muslim. Abang Edis itu mustahil dia mau kawin sama kamu kalau kamu nggak keluar dari Muslim lagi. Begitu Abang Edis. Begini, jangan mikirkan yang jauh-jauh dulu. Pikirkan dulu yang ada di depan mata. Keluar dulu dari agama Islam. Tinggalkan dulu orang yang ada di kuburan. Baru nanti akal akan cemerlang, pikiran akan terang benderang. Tapi gitu. Abang Edis, aku tidak sembah orang dalam kuburan Abang Edis. Saya tidak percaya itu Muhammad itu Tuhan. Adalah Rob saya. Begitu. Apakah kamu masih mengikuti Muhammad? Masih ingin mengikuti dia? Saya nggak mengikuti Muhammad, tapi saya tidak percaya Muhammad itu adalah Tuhan. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Muhammad itu kan mereka mengatakan kalau Muhammad itu kita taat kepada dia, kita taat juga sama Allah. Memang seperti itu bunyi hadisnya. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Begitu ya. Kan itu kata Muhammad. Iya betul. Jadi siapa yang taat sama seorang manusia bernama Muhammad, sesungguhnya orang tersebut sama saja telah mentaati Allah. Makanya saya bilang Allah adalah Muhammad. Begitu. Tapi itu Abang Edis dulu mengatakan bila naik komar kan, itu mengatakan kalau Muhammad itu adalah Allah. Apa benar itu Abang Edis? Sebab Allah itu kan tidak kelihatan. Begini, orang Muslim banyak yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah wujudnya daripada Allah. Jadi Allah itu zatnya, Muhammad itu wujudnya. Itu bukan saya yang bilang, itu para pemuka-pemuka Muslim yang bilang demikian. Iya betul lah. Iyalah saya percayalah Abang Edis mengatakan begitu. Iya, jadi begini Lina, kalau kamu sudah mengikrarkan diri, sudah keluar dari agama Islam, sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad, waktunya sekarang jangan langsung melompat dulu, tangganya satu-satu, belajar dulu, ya kan, pelajari dulu agama Kristen, begitu. Siapa tahu nanti kalau kamu sudah mengenal kebenaran, ada yang nyantol satu jodoh sama kamu. Begitu ya Lina ya. Berkawin sama kucing aja Bang Edis ya.
Ya Bang Edis, kalau begitu terima kasih ya Bang Edis. Sama-sama, sama-sama. Sudah jadi peringatkan saya bagaimana. Oke, baik, baik. Oke, saya turunkan ya Lina ya. Oke, terima Oke, kasih ya saya Bang turunkan Edis. ya. Saya- Baik, baik, saya turunkan. Selamat malam. Selamat malam ya. Teman-teman begini. Kalau masih ada satu penghalang, maka yang perlu kita singkirkan itu adalah penghalang itu dulu. Begitu loh. Ya, Ali Almanak, silakan nyalakan kamera Anda. Oh ya bang, sebentar bang, pakai baju bang. Oh ini yang kemarin ini, Ali Almanak, ini orang Banjar tetangga Yusuf PA. Tetangganya Yusuf PA. Ya silakan bang. Sebentar. Orang Banjar. Banjarmasin atau mana bang? Banjarmasin bang. Banjarmasin. Ya silakan bang. Apa Lagi yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya. Apa ya tadi ya? Apa ya tadi? Gini, yang saya herankan, Oh, ya, tadi. Anda ini sudah bolak-balik. Anda sudah bolak-balik naik channel saya, diskusi dengan saya. Yang saya heran kenapa Anda masih nekat percaya sama agama Islam. Ya. Karena yang namanya apa kepercayaan ya bang ya. Itu gimana ya? Bukan, kita nggak ngomong kepercayaan bang. Kalau kita ngomong kepercayaan, betul kata Anda. Itu hanya di iman saja. Sesuatu yang memang hanya kita imani. Kita nggak ngomong iman. Kalau ngomong iman sampai kapan kita selesai. Kita ngomong akal sehat aja. Kita ngomongin akal sehat aja, akal waras. Yang sederhana-sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit. Ngapain kita ngomongin sulit-sulit gitu loh. Kan sudah sering kan kita ngobrol. Kalau kan? gini, Saya nggak pernah loh bahas-bahas iman di sini nih. Kita bahas hal-hal yang terjadi kepada Muhammad, bagaimana kelakuan Muhammad, bagaimana dia hidup dari hasil merampok, bagaimana dia menjarah, bagaimana dia mengambil wanita-wanita tawanan terus bebas digauli dia. Apakah yang seperti itu yang mau Anda ikuti gitu loh? Saya hanya mengetes logika Anda, akal sehat Anda. Anda tahu nggak Muhammad itu menjarah, merampas satu kaum, kemudian perempuannya ditawan jadi ini budak-budak seksnya, tahu? bukan seperti itu bang. Nah, bukan seperti Kalau yang itu. Sekarang Anda tahu milkul yamin nggak? Tahu arti milkul yamin? Apa itu bang? Ini jelasin bang. Baik. Abang yang Bukan masalahnya Anda itu sudah bolak-balik saya jelasin. Anda bolak-balik saya jelasin bukan sekali dua kali. Saya tidak tahu apa motivasi Anda naik sini. Apa Anda naik sini cuma mau cari followers atau bagaimana? Sudah berkali-kali saya jelaskan kepada Anda, masa Anda tidak tahu? Ya, sampai di sini jadi tadi saya masuk di live-nya Mbak Mika ya, Mbak Mika tadi ya juga. Nah, dan yang saya pahami ya antara Sebentar Bang, Isa. kita ini kan dulu masalah milkul yamin biar Anda tahu. Masalah Isa lagi. Kemarin udah kita bahas Bang panjang lebar. Kita buka ya, misalnya dalam surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 5 ya Bang ya. Al-Mu'minun. Ayat yang kelima. Ada Quran nggak di situ? Ada Quran di situ? Ada Bang. Ada. Baik, saya balikan dulu kamera. Mau saya yang baca atau Anda yang baca? Biar saya baca Bang. Boleh, silakan. Buka surat Al-Mu'minun.
Sudah? Mana? Kan abang yang buka. Oh, maksudnya saya yang tadi pikir saya yang bacakan. Sama-sama menunggu, ternyata saya yang ditunggu. Baik. Nih Bang, ini surat Al-Mu'minun, betul? Coba Anda baca. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Bang. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, terus kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang baik itu, maka mereka itulah orang-orang. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, orang itulah yang melampaui batas nih. Anda tahu nggak ini? Budak-budak ini dapat dari mana? Dari tawanan perang biasanya. Iya, itulah kerjaannya Muhammad. Perempuan ketika Muhammad menjarah satu kaum, Muhammad akan mengangkut dari situ harta jarahan perang dan juga berikut perempuan-perempuannya, dan itu oleh mereka dijual. Gimana Anda ini? Masih Itu ngikutin dulu, yang Bang, seperti itu. sekarang... Berat saudara-saudara. Saya itu nggak mau ngomong iman, dengarkan ya. Ali, kamu selama ini jadi orang Islam, kamu kan ngikutin Muhammad, betul? Ya. Kamu tahu nggak seperti apa Muhammad yang kamu bangga-banggakan, yang kamu puji-puji itu? Kelakuannya seperti apa, tahu nggak? Tahu. Oke, betulkah dia menyerang satu kaum? Betul nggak? Betul. Betul. Karena, Betulkah ketika dia menyerang satu kaum, taruhlah misalnya Bani Yahudi di Khaybar. Ketika dia menyerang satu kaum, betulkah dia mengangkut harta jarahan dari situ? Karena memang di aturan di dalam Al-Quran itu atau hadis pun dibolehkan Bang ketika itu namanya harta ghanimah, harta rampasan perang, maka itu dihalalkan juga. Betul. Kemudian selain daripada harta ghanimah, emas-emas, perak dan lain sebagainya, Muhammad juga mengangkut juga wanita-wanita tawanan perang, betul? Ya, beda zaman, beda ini Bang. Kita nggak usah ngomongin zaman. Beda. Nggak usah ngomongin zaman. Kita berbicara mengenai fakta. Zaman perang. Zaman-zamannya perang juga. Oke lah, belajar dulu lah. Ali, mana? Kamu belajar dulu sana. Habis waktu kita ngomong udah berulang-ulang. Teman-teman, saya itu hanya menggugah hati nurani Anda. Apakah Anda mengikuti sosok yang sedemikian rupa itu? Gitu loh. Cobalah gunakan akal sehat kalian. Gimana Anda ini? Yo, Bang, gimana sih ini ya? Iya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bukan jadi kembali sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sikala nama, sikala nama. Dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara